Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya? Oke. Bapak tanya, tadi sudah istirahat kan? Udah makan semua? Oke. Karena ini masuk siang hari, biasanya tidak konsen. Jadi kalau udah makan biasanya konsen ya. Coba sebelum mulai, Bapak mau tes kekompakannya. Tepuk 1. Oke, pintar. Tepuk 2. Kalau tepuk 3. Tepuk 4. Berarti semuanya siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum mengikuti pelajaran, Bapak mau tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Kenapa, Boy? Oke, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, benar ya. Apa, Boy tadi? Kata bapaknya, sakit. Sebelum mengikuti pelajaran, anak-anak silakan dipimpin doanya. Siap. Karena kita pelajaran hari ini adalah tentang PKN, yaitu ini tujuan pembelajaran kita ya. Siswa dapat mengetahui batas utara, selatan, timur, dan barat NKRI. Itu ya tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui luas wilayah NKRI dengan menyebutkan posisi lintang dan bujurnya. Siswa dapat memahami tujuan penetapan batas-batas fisik NKRI. Siswa memahami fungsi wilayah darat NKRI, memahami fungsi laut NKRI, dan wilayah udara NKRI. Jadi pelajarannya tentang pentingnya keutuhan NKRI. Apa itu NKRI? Ada yang tahu? Negara Republik Indonesia. Nah, jadi NKRI itu kepanjangan dari Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu apa bentuk negara kita? Hah? Apa coba? Tadi kan ada NKRI, ada bacanya negara Nah, jadi bentuk negaranya itu republik ya. Republik itu ya ada pemimpinnya ya. Pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak ada video sedikit. Coba lihat. Oh. Halo teman-teman, kembali lagi di Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar dengan total luas negaranya yaitu 193.200. Nah, coba dicatat yang perlu dicatat. Ini luas wilayah Indonesia berapa itu? Coba catat. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km. Luas daratannya 1.919.440 km persegi. Luas daratan. Luas lautannya adalah 3.273.810 km. Itu luas lautannya persegi ya. Ingat, persegi ada 2 di atasnya. Kita termasuk negara terluas ke-7. Ini kan peta dunia nih. Nah, ya, peta dunia. Nah, termasuk kita Indonesia yang ini termasuk luas wilayah terluas ke-7. Nah, ya ada Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Tiongkok, Brazil, dan Australia. Coba
kita lihat petanya. Ada Rusia. Mana Rusia? Kelihatan? Nah, ini yang paling besar ya. Nah, luas Rusia. Terus Kanada. Mana Kanada? Mana? Di pojok atas ini ya. Nih Kanada paling besar ya. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Mana Amerika Serikat? Di bawah Kanada. Ini Amerika Serikat. Tuh, pinter. Cina mana Cina? Ini Cina yang warna pink ini ya. Ini Cina. Lalu setelah Cina Brazil. Mana Brazil? Oh, ini yang warna hijau ya. Brazil. Selanjutnya Australia. Mana Australia? Di bawah Indonesia. Baru Indonesia yang terluas ya. Indonesia nomor 7 terluas di dunia. Nah, itu ya. Nah, ditanda-tandai sama dia. Nah, itu Brazil, Australia, dan kita adalah Indonesia. Kita terletak di antara dua benua. Indonesia juga terletak di antara dua samudra ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Jadi Indonesia itu letaknya itu ya, batasnya itu di antara dua benua Asia dan Australia. Dua samudra juga, yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, ini batas-batas wilayah Indonesia. Coba lihat. Nah, kita ulangi lagi, lihat di catatannya ya. Nah, sebelah utara ada Laut Andaman. Nah, kemudian ada Laut Cina Selatan, ada negara Malaysia juga, dan ada Laut Sulawesi serta Samudra Pasifik. oke, jadi kelihatan ya batasnya ya. Tuh, ini dari atas, dan Laut Andaman, ada ke sebelah Malaysia, dari ini ada Singapura, Vietnam, ya. Kelihatan garisnya ya. Tuh, ya. Terus sampai ke sini. Itu wilayah Indonesia. Sebelah mana itu? Sebelah utara. Sekarang kita lihat lagi wilayah Indonesia sebelah selatan. Sebelah selatan, yang sebelah bawah. Ada Laut Timur, Nah, lihat di catatannya. Timor Leste, dan Samudra Hindia. Nah, Ya, batas wilayah Indonesia sebelah barat ini ada satu, namanya Samudra Hindia. Dan terakhir batas wilayah Indonesia sebelah timur, yang pertama ada Samudra Pasifik dan ada negara Papua. Itu dia beberapa batas. tahu ya. Jadi luas wilayah Indonesia tadi ada berapa tadi? Semuanya 5.000 berapa? 193.250 km persegi. Ya. Indonesia ini banyak lautnya apa daratnya? Laut. Coba lihat berapa tadi nyatet lautnya berapa? Luasnya 3.200. Nah, itu ya. Jadi banyak laut daripada darat. Itu Indonesia. Makanya Indonesia tadi di peta itu walaupun ke-7 kelihatan kecil, Pak. Ngapa kecilnya, Pak? Ya. Nah, coba lihat videonya tadi ya. Nah, lihat videonya tadi ya. Dia walaupun walaupun ke-7 tapi kelihatan kecil di peta tadi. Tuh. Nah, ya, kelihatan kecil ya. Tuh, ya. Padahal ke-7, tapi lihat dengan Australia kalah, padahal besar wilayahnya. Tapi ini karena banyak laut. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi daratan? Ada yang tahu fungsi daratan untuk manusia yang ada di Indonesia ini? Untuk tempat tinggal. Pinter. Yang lain ada? Selain tempat tinggal? Apa? Bertani. Pinter. Ada lagi selain bertani? Beternak. Iya, sama. Lagi? Ada lagi? Apalagi, ayo ya, bekerja ya. Jadi wilayah darat ini fungsinya banyak nak ya, termasuk tadi bercocok tanam. Ada yang nanam sawah,
Kalau di kita ini banyak apa? Karet ya. Petani karet ya. Ada juga untuk tadi beternak ya. Entah itu ada sapi, kambing dan sebagainya. Kalau wilayah laut, apa fungsi wilayah laut? Ada yang tahu? Hah? Mandi. Siapa mau mandi ke laut? Ya. Untuk wisata. Ada lagi yang lain, ya. Dan wilayah laut juga banyak fungsinya ya, termasuk ada yang jadi nelayan, ya. Ada yang pernah lihat nelayan, ya? Apa kerjaan nelayan? Nah, itu juga termasuk fungsi dari laut, ya. Dan masih banyak lainnya. Itulah Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga keutuhan NKRI? Ayo, ada yang tahu? Ya, kan NKRI ini kan terbagi menjadi beberapa pulau ya. Ada pulau itu. Ada Pulau Sumatera. Kalau provinsinya terbaru 38. Ya. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ya, dan masih banyak pulau-pulau kecil lainnya, ya. Nah, kalau seandainya kita tidak menjaga keutuhan NKRI, apa yang terjadi kira-kira? Ada yang tahu? Oke, wilayah menjadi kecil. Lebih spesifik lagi. Ada yang tahu? Kalau seandainya kita tidak menjaga keutuhan Indonesia, kita bisa terpecah belah. Contoh, ya. Contoh di sini kan mana Papua? Misal di sini nih, Papua ini ya. Papua pengen merdeka atau Aceh pengen merdeka. Kira-kira berkurang nggak pulau Indonesia? Berkurang. Yang pertama, yang kedua kira-kira pecah nggak Indonesia? Pecah. Ya, kalau tidak menjaga keutuhan Indonesia. Nah, Bapak bertanya lagi, bagaimana cara kita menjaga keutuhan NKRI? Ada yang tahu? Ayo, dengan apa? Dengan cara ya kita menjaga ya tali silaturahmi antara kita. Misal kita beda agama dengan teman kita, ya itu tidak boleh saling harus toleran. Ada yang selain agama Islam di sini? Oke. Atau mungkin ya beda suku, ya. Misal ini Sunda ini kan, Neng Sunda tuh, nah ya. Terus ada yang suku Jawa itu arah Jawa, sampai nong Jawa kan, nah ya. Mereka ini ketemu, ya kan, tapi mereka saling ngejek, woi, wong Jawa, ya. Nah ya, orang Jawa, ya, kamu tuh sana pergi sana, nggak level sama saya. Nah itu ya misalnya ya, kami orangnya gini, kamu tuh orangnya gitu sana, ya. Atau mungkin orang Sunda, orang Jawa ketemu sama orang Sumatera, ya, kamu tuh orang pulau seberang sana, ya, kami orang Sumatera sana kamu, ya, nggak boleh ke sini, misalnya. Kira-kira terjadi perpecahan nggak seperti itu? Kira-kira kalau begitu rukun nggak kira-kira nantinya? Tidak, ya. Kalau nggak rukun nanti terjadi apa? Perang, perpecah belahan, ya. Misal suku Sunda, ya, karena sakit hati diejek sama suku Sumatera, terjadi gesekan, ya, akhirnya bentrok, ya, akhirnya nggak mau akur, akhirnya Indonesia. Nah, ada yang pengen buat negara sendiri, udah kami, ya, orang Sunda buat negara sendiri aja, ya. Ya, kami udah sakit hati sama orang Sumatera, ya, karena tidak menjaga keutuhan NKRI. Jadi yang pertama tadi apa? Toleransi, ya. Dodo ya. Yang paling utama itu adalah toleransi, ya. Ada di sini saling ngejek ini. Kamu ini orang Jawa, kamu suka nyantet orang. Ada yang ngomong gitu. Bahaya ini orang Jawa nih, nyantet nanti nih. Jauhi, nggak usah temenin lagi misalnya. Ya, arah gitu, arah enggak? Dibilang gitu enggak arah? Enggak ya, insya Allah ya. Ya, misal orang Sumatera nggak usah ditemenin. Kenapa? Mereka bau busuk.
suka apa megang karet, karet kan busuk. Nah ya, saya nggak tahan sama orang Sumatera. Orang Sumatera busuk-busuk karena megangnya karet terus. Nah, salahnya ya. Atau orang Sunda. Kalau orang Sunda apa biasanya terkenalnya? Ada? Nggak tahu? Hah? Oh, petani. Ya, nah, intinya setiap suku ya, setiap suku itu pasti ada budaya masing-masing. Nah, kita tidak boleh untuk apa ya, menilai jelek suatu suku. Nggak boleh ya. Suku ini misalnya seperti ini ya sudah biarlah ya, karena memang kebiasaannya seperti itu. Contoh misalnya kita nanti mungkin di sini pernah belum ke Kampung Bali panen jeruk, pernah belum? Belum. Di situ kan ada apa? Orang Bali. Apa agamanya? Hindu ya. Di situ banyak suku Hindu, di situ juga ada pura ya, ada patung-patung ya. Nah, ketika kita lewat situ, kan kita kan mungkin Bapak juga pernah ke sana kan, misal kita lewat ya kan, kita nggak boleh ngomong sembarangan loh. Ya, nah orang itu nyembah patung tuh, wah sesat itu, tidak ya. Sesudah numpang lewat ya, karena memang itu agama mereka, kepercayaan mereka, kita nggak boleh kita nggak boleh mengejeknya ya, itu namanya toleransi. Kalau kita sudah toleransi, maka nanti kita akan akan rukun. Kalau rukun, apa yang terjadi? Keutuhan Indonesia akan terjaga ya. Indonesia nanti tetap seperti itu petanya ya. Itu saja yang bisa Bapak ajarkan. PR-nya di rumah, coba buat PR-nya di rumah ya. PR-nya di rumah nulis fungsi wilayah daratan. Ayo. Tulislah fungsi wilayah daratan. Yang kedua, tulislah fungsi wilayah daratan. Yang kedua, wilayah lautan. Wilayah daratan. Yang ketiga, fungsi wilayah lautan. Terus tadi ini apa? Upaya menjaga keutuhan Indonesia. Yang ketiga, jawaban. Yang ketiga, menjaga upaya. Yang ketiga tadi langsung tiga. Yang kedua tuh sama soalnya, cuman beda akhirnya aja. Yang ketiga, upaya menjaga keutuhan Indonesia. Tadi sudah ya Bapak terangkan ya. Upaya menjaga keutuhan Indonesia. Nah, 3 aja. Oke. Sebelum Bapak tutup, coba Bapak tanya lagi. Nah, sesuai PR-nya itu ya, tapi Bapak tanya lagi biar jelas. Ada yang tahu tadi wilayah daratan untuk apa? Masih ingat? Apa? Oke, bertani, tempat tinggal, untuk bercocok tanam, untuk kita mencari maisha juga bisa ya. Kalau wilayah lautan tadi untuk apa? Sama ya, untuk nelayan. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya lagi sebelum pulang. Siap. Daun. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat